Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Medina Aulia. Jadi di sini saya akan melaksanakan presentasi UAP AI responsi saya. Pada bagian pertama, itu tuh kode ini diawali dengan identitas saya dan import library. Pada import library, itu pertama ada import NumPy SNP itu untuk digunakan menghitung perhitungan angka dan array. Library ini dipakai saat membuang rentang nilai fuzzy dari 0 sampai 100 dan saat menghitung hasil defusifikasi. Kemudian yang kedua itu ada import matplotlib. Itu digunakan untuk membuat grafik visualisasi fungsi keanggotaan fuzzy. Nah, grafik ini tuh penting karena dalam ketentuan UAP yang dibagikan oleh asisten dosen itu diminta untuk menampilkan visualisasi untuk input dan output. Kemudian ada import panda, itu tuh digunakan untuk menampilkan hasil dalam bentuk tabel agar outputnya tuh lebih rapih dan lebih enak untuk membaca. Kemudian untuk IPython itu tuh untuk membuat tampilannya itu rapi di collab dan ada identitas saya, ada nama saya Medina Aulia, NPM 247051038 dengan tema UAP tema 4, yaitu evaluasi kinerja karyawan untuk penentuan pelatihan. Tema ini saya ambil karena angka belakang NPM saya itu 8. Kemudian untuk fungsi keanggotaan fuzzy, nah pada bagian ini dibentuk fungsi untuk menghitung derajat keanggotaan fuzzy. Fungsi pertama itu segitiga, def segitiga. Nah, X, A, B, C. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk membuat kurva segitiga. Sebelumnya saya ingin memberitahu kalau di sini saya menggunakan segitiga dan trapesium. Saya akan membahas yang segitiga terlebih dahulu. Parameter X ini tuh nilai yang ingin dihitung. Kemudian A, B, C itu titik batas kiri, titik puncak, dan titik kanan. Kemudian baris X, NP, as array ini tuh mengubah nilai inputnya menjadi array angka agar bisa dihitung oleh NumPy. Kemudian baris Y, NP, zeros like X itu tuh untuk membuat array-nya array awalnya itu berisi 0, artinya sebelum dihitung semua derajat keanggotaan dianggap 0. Nah, untuk baris ini naik A kurang dari X dan X kurang dari sama dengan B, itu tuh untuk menentukan bagian yang sedang naik dari titik A menuju titik B. Kemudian ini juga sama, tapi bedanya ini tuh menentukan bagian grafik yang sedang turun sesuai dengan ini naik dan turun. Kemudian jika ini ada if jika nilai berada di bagian naik, maka ini harus dijalankan rumus ini. X naik min A dibagi B min A. Jika berada di bagian turun, maka yang dijalankan itu yang ini. Kemudian baris yang Y X sama dengan B sama dengan 1 itu tuh berarti ketika nilai tepat berada di titik puncak atau di titik B itu derajat keanggotaannya berarti 1 kayak gitu. Nah, fungsi kedua itu ada fungsi trapesium sama X, A, B, C, D. Bedanya dia ada 4 titik. Kemudian fungsi ini mirip kayak segitiga tadi, tapi parameter A, B, C, D itu titik pembentuk trapesiumnya. Nah, bagian naik, datar, dan turun ini sama aja, itu digunakan untuk menentukan posisi nilai pada kurva trapesium. Jika berada pada bagian datar, maka derajat keanggotanya 1. Kemudian ini Y datar sama dengan 1. Lanjut kita ke hitung MF bentuk titik. Itu tuh digunakan untuk memilih apakah fungsi yang dipakai untuk selanjutnya itu segitiga atau trapesium gitu. Nah, fungsi derajat nilai ini yang def derajat nilai itu digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan suatu nilai pada semua kategori fuzzy, misalnya rendah, sedang, atau tinggi gitu. Kita masuk part 3, itu ada variabel input dan output. Nah, pada bagian ini itu didefinisikan variabel yang digunakan dalam sistem. Variabel input berbentuk dictionary, dalamnya terdapat 5 input, yaitu ada capaian target,
ada kualitas tugas, ada ritme disiplin, ada kolaborasi lintas tim, dan adaptasi tools digital. Nah, setiap variabel ini tentunya ada masing-masing himpunan fujinya lagi. Kayak nih capaian target, ada yang rendah, sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi, kayak gitu. Nah, kategori tinggi itu menggunakan bentuk trapesium karena nilai tinggi juga memiliki rentang stabil di bagian akhir. Nah, kalau kategori sedang itu menggunakan bentuk segitiga karena nilai sedang memiliki satu titik puncak. Jadi itu mirip untuk bentuk segitiga, dan kategori rendah sendiri menggunakan bentuk trapesium karena sama kayak yang tinggi, itu nilai rendah biasanya memiliki rentang yang cukup luas di awal. Kalau tinggi luas di akhir, kalau rendah luas di awal, kayak gitu. Nah, variabel output nantinya itu disimpan dalam variabel output. Nah, ini outputnya itu prioritas pelatihan kayak ringan, terarah, intensif, dan kritis gitu. Artinya setelah sistem menghitung nilai kinerja karyawan, hasil akhirnya akan menentukan apakah karyawan membutuhkan pelatihan yang mana nih, yang ringan, yang terarah, yang intensif, atau yang kritis. Lanjut ke bagian 4, yaitu basis aturan fuzi dan sistem pakar. Nah, bagian itu tuh bagian basis pengetahuan atau knowledge base dari sistem pakar ini sendiri. Nah, variabel aturan pakar berisi kumpulan aturan dalam bentuk list. Jika setiap aturan memiliki kode operator, jika, maka, alasan, kayak gitu. Nah, contohnya pada aturan R01 ini tuh jika capaian targetnya itu rendah, maka outputnya itu bakal kritis sama yang lainnya. Kemudian untuk operator AND ini sendiri berarti dua kondisi itu harus dipertimbangkan bersama. Artinya semuanya itu harus masuk gitu. Semuanya itu harus dioptimalkan dua-duanya kayak gitu. Kalau operatornya ini kan kalau AND berarti semuanya harus masuk. Kalau OR itu boleh salah satunya aja kayak gitu. Nah, bagian jika yang berisi kode kondisi input faji, misalnya capaian target rendah, berarti sistem memeriksa apakah capaian target masuk kategori rendah. Bagian maka itu tuh hasil outputnya. Jika tuh memeriksa, maka tuh hasil outputnya kayak gitu. Nah, kalau bagian alasan ini itu tuh untuk menjelaskan kenapa aturan tersebut dibuat. Ini menunjukkan unsur sistem pakar karena sistem tidak hanya menghitung tapi juga memberikan alasan, bukan kayak cuma jika maka tapi juga memberikan alasan mengapa aturan berdasarkan aturan pengetahuannya. Ini seterusnya sama, cuma beda kode dan isi jika makanya aja. Lanjut ke bagian 5, ini input manual dari user. Nah, pada bagian ini sistem ini meminta input langsung dari user fungsi-fungsi kayak ambil nilai label dibuat untuk menerima nilai dari pengguna. Terus while true itu tuh dibuat untuk agar inputnya itu bisa terus diminta sampai user memasukkan nilai yang benar. Nah, ini di sini saya tuh masukin namanya itu kayak ya udah nama mahasiswa aja. Nah, kemudian saya masukin nilai Dina dengan memasukin juga skornya dari masing-masing capaian, kualitas, konsistensi, kolaborasi, dan adaptasi. Ini udah saya isi semua. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu fujifikasi, inferensi Mamdani, defujifikasi. Nah, bagian ini tuh inti dari perhitungan Fuji ini sendiri. Jadi tadi tuh untuk mempersiapkan, kalau yang ini tuh intinya di bagian fujifikasi inferensi mandiri. Oke.
ini fungsi fusifikasi nilai input itu tuh digunakan untuk mengubah nilai angka tegas atau crisp menjadi nilai fuzzy. Nah, di dalam fungsi ini itu setiap nilai input dihitung derajat keanggotanya terhadap kategori rendah, kategori sedang, atau kategori tinggi. Kemudian untuk yang nilai aturan, ini tuh digunakan untuk menghitung kekuatan setiap aturan pakai menggunakan operator AND. Kemudian untuk yang mana ya? Sebentar. Nah, balik ke tadi. N itu kan kayak tadi yang udah saya jelaskan, mengembalikan nilai maksimum atau dia tuh ngambil nilai kalau bisa semuanya terpenuhi gitu. Jika operatornya OR, maka sistem mengembalikan nilai maksimum menggunakan max nilai kondisi. Karena ini N, maka ini min nilai kondisi. Oke. Yang inferensi Mamdani. Inferensi Mamdani itu digunakan untuk menjalankan metode Mamdani. Baris X output NP linspace itu tuh membuat rentang nilai outputnya dari 0 sampai 100 sebanyak 1001 titik. Ini dipakai untuk menghitung grafik output fuzzy. Kemudian untuk baris agregasi itu tuh berisi NP0 like X output. Maksudnya apa? Ini tuh bakal membuat tempat kosong untuk menyimpan gabungan hasil aturan yang udah-udah kayak gitu. Nah, kemudian program melakukan perulangan dengan menggunakan for pada setiap aturan sistem pakar untuk kekuatan, himpunan output, kurva output, aplikasi, dan agregasi. Nah, kemudian baris hitung MF itu mengambil bentuk kurva output sehingga sesuai hasil aturan, misalnya ringan, terarah, intensif, atau kritis untuk pelatihannya. Nah, kemudian untuk baris implikasi, yang implikasi ini tuh proses implikasinya. Maksudnya kurvanya itu kurva outputnya itu dipotong sesuai kekuatan aturannya. Implikasi. Nah, setelah semua aturan diproses, sistem melakukan defusifikasi. Nah, baris nilai crisp. Nih, nilai crisp. Ini tuh rumus ini sebenarnya, rumus centroid mengubah hasil fuzinya menjadi nilai angka akhir. Kayak nilai angkanya dari fuji ke nilai angka. Nilai akhir ini disebut prioritas pelatihan. Kemudian fungsi kategori prioritas. Nah, ini tuh digunakan untuk mengubah nilai angka menjadi nilai kategori. Kalau nilainya kurang dari 35, maka prioritas pelatihan ringan. Kalau nilainya kurang dari 60, maka prioritas pelatihan terarah. Kalau nilainya kurang dari 80, berarti prioritas pelatihan intensif. Nah, kalau lebih dari segitu, berarti prioritas pelatihannya kritis, kayak gitu. Nah, untuk level dominan output nilai, ini tuh digunakan untuk melihat himpunan output mana yang paling dominan dari data tadi berdasarkan nilai akhirnya. Gitu. Hasilnya ini. Nah, lanjut ke part selanjutnya mungkin di sistem pakar rekomendasi pelatihan. Nah, bagian ini tuh digunakan untuk membuat rekomendasi dari hasil sistemnya. Ini ada variabel basis rekomendasi spesifik. Ini tuh berisi daftar masalah. Masalahnya apa aja dan saran untuk setiap aspek kinerjanya. Masalah ada saran. Misalnya jika variabel terlemah adalah titik terlemah. Misalnya jika variabel terlemah adalah adaptasi tools digital gitu, maka sistem akan memberikan saran. Sarannya seperti mengikuti workshop gitu dan lainnya. Terus untuk rekomendasi umum,
Ini udah. Rekomendasi umum itu memberikan saran umum berdasarkan nilai prioritas pelatihan. Kalau nilainya kurang dari 35 berarti kayak mana? Kalau nilainya kurang dari 60 berarti kayak mana? Kalau nilainya kurang dari 80 gimana? Yang lainnya berarti gimana? Terus untuk fungsi buat rekomendasi itu mencari variabel dengan nilai paling rendah menggunakan min nilai input. Nah, fungsinya itu dianggap variabel paling rendah itu dianggap sebagai titik lemah utama karyawan. Gitu. Nah, kemudian sistem menggabungkan rekomendasi umum dan rekomendasi spesifik agar hasilnya lebih jelas. Nah, pada bagian selanjutnya itu ada visualisasi fungsi keanggotaan di bagian 8. Nah, bagian ini tuh digunakan untuk membuat grafik. Buat grafik sesuai ketentuan. Nah, di sini ada gambar variabel input, kode variabel nilai non. Ini tuh digunakan untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan pada setiap variabel inputnya. Kemudian pada baris impelin space ini tuh untuk membuat rentang kayak tadi dari 0 sampai 100. Nah, untuk baris plot figure fixed size itu menggambar kurva keanggotaannya. Fungsi ini mungkin ya. Fungsi gambar variabel output. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan grafik prioritas pelatihan, grafiknya. Nah, pada grafik output, sistem menampilkan kategori ringan, terarah, intensif, atau kritis. Bagian PLT ini PLT fill between. Nah, ini itu digunakan untuk memberikan arsiran pada area hasil agregasi. Untuk PLT AXP line itu menampilkan hasil difusifikasi akhirnya. Di sini juga ada perulangan. Perulangan ini digunakan agar semua grafik input muncul satu persatu. Nah, terakhir ada gambar variabel output. Itu menampilkan grafik output akhir. Nah, ini dia grafiknya. Nanti kita jelasin. Kita balik ke sini dulu. Untuk output hasil evaluasi, bagian terakhir ini tuh digunakan untuk menampilkan hasil akhir sistem. Nah, baris display markdown X hasil sistem Fuzzy dan sistem pakar itu menampilkan judul, nama saya, NPM, tema, karyawan. Kemudian tabel input itu untuk menentukan menyimpan hasil derajat keanggotaan setiap input. Nah, pada bagian perulangan for itu sistem memasukkan nama variabel, nilai input, rendah, sedang, tinggi, kategorinya. Nah, bagian display itu menampilkan data dalam bentuk tabel. Bagian hasil ringkas ini tuh menampilkan hasil utama, yaitu nilai prioritas pelatihan, kategori sistem, himpunan output dominan, variabel terlemah, dan masalah utamanya itu apa. Nah, kalau hasil ringkas itu tuh dia menampilkan hasil bagian derajat keanggotaan output menampilkan seberapa besar nilai hasil masuk ke kategori ringan, intensif, kritis, terarah. Kemudian bagian aturan pakar yang paling berpengaruh menampilkan aturan mana saja yang paling aktif. Terakhir bagian rekomendasi sistem. Bagian rekomendasi sistem itu menampilkan daftar saran pelatihan yang diberikan. Nah, ini hasilnya, kesimpulannya. Kita mungkin balik ke percobaan saya. Tadi itu saya masukin di sini nama karyawan yang dievaluasi Dina misalnya, capaian target kerjanya 0 sampai 100, dari 0 sampai 180, kualitas hasil tugasnya 50, konsistensinya 70, kolaborasi 40, adaptasi 80. Ini saya masukin ngasal aja. Lihat grafiknya. Kemudian
Grafik ini digunakan untuk menampilkan visualisasi fungsi keanggotaan fungsinya. Pada grafik, sumbu X ini menunjukkan nilai inputnya dari 0 sampai 100, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan derajat keanggotaan fungsinya dari 0 sampai 1. 0 sampai 100, 0 sampai 1. Sedangkan nilai 1 berarti sangat termasuk dalam kategori tersebut dan kebalikannya. Untuk grafik input, setiap variabel seperti capaian kerja, kualitas tugas, terus juga disiplin kolaborasi, terus juga adaptasi tools digital, itu memiliki 3 kurva, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Ini ada di masing-masing grafiknya, rendah, sedang, tinggi. Kurva rendah biasanya berbentuk trapesium kayak yang tadi. Rendah dan tinggi itu berbentuk trapesium biasanya. Nah, di bagian kiri karena nilai rendah berada pada rentang awal, kalau tinggi itu berada pada rentang akhir. Nah, kurva tinggi garis putus-putus vertikal pada grafik ini menunjukkan nilai yang dimasukkan oleh user. Misalnya tadi saya masukin nilai 80 yang di capaian target kerja kayak gitu. Pada grafik outputnya, variabel yang ditampilkan adalah prioritas pelatihan. Output ini memiliki 4 kategori: ringan, terarah, intensif, dan kritis. Ini prioritas pelatihannya. Ringan, terarah, intensif, kritis. Tuh. Nah, area yang diarsir, tadi kan saya nyinggung area yang diarsir. Area yang diarsir ini merupakan hasil agregasinya dari semua aturan fuzzy yang aktif. Artinya, sistem menggabungkan semua aturan if then yang relevan berdasarkan nilai input user. Garis putus-putus vertikal pada grafik output menunjukkan ini tuh hasil akhir defusifikasinya. Hasil defusifikasi ini adalah nilai crisp atau nilai tegas dari prioritas pelatihan. Nilai ini nanti tuh dipakai untuk menentukan apakah karyawan itu masuk ke kategori pelatihan, ringan, terarah, intensif, atau kritis. Jadi grafik ini tuh intinya untuk memperlihatkan proses fuzzy secara visual dari grafik input. Kita bisa lihat bagaimana nilai user masuk ke kategori rendah, sedang, tinggi, terus inputnya berapa juga kita bisa melihat. Oke. Mungkin apa lagi ya? Semua udah saya jelasin. Mungkin sekian. Mungkin saya akan membahaskan kesimpulannya dulu. Kesimpulannya, program ini merupakan sistem kecerdasan buatan sederhana untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam menentukan prioritas pelatihannya. Nah, jadi program ini membantu menilai kinerja karyawan menggunakan Fuzzy Logic dan sistem pakar Fuzzy. Fuzzy Logic dan sistem pakar digunakan untuk memberikan keputusan rekomendasi pelatihannya dari input nilai yang diberikan. Output akhirnya itu kategori prioritas pelatihan mulai dari ringan, kritis, beserta saran pengembangannya juga ada di situ untuk semua karyawannya. Nih, rekomendasi sistem pakarnya juga, saran pengembangannya, nilainya, dan alasannya. Kayak gitu semuanya ada di hasilnya. Oke, jadi cukup sekian video penjelasan UAP dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.